Sebahagian daripada pegawai-pegawai ataupun katakanlah pejabat-pejabat Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang kelima. Dan beliau adalah seorang pemimpin, seorang khalifah yang sangat adil, sehingga di masa beliau betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan Maha mengampuni, sehingga masyarakat ketika itu sangat makmur. Masyarakat di masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga Umar bin Abdul Aziz itu setiap minggu beliau keliling. Setiap minggu beliau keliling dan bikin pengumuman, siapa yang ada hutang maka silahkan datang ke Baitul Mal, kami akan bayar hutang-hutangnya. Siapa yang belum kawin hana jename ja Baitul Mal, maka akan kami tanggung. Siapa yang tidak punya rumah datang ke Baitul Mal, akan kami bangunkan rumah untuknya. Tiap minggu beliau keliling, tapi setiap minggu selalu ada laporan dari pegawai-pegawai beliau. Ini harta di Baitul Mal makin banyak, dan masyarakat di negara kita tidak ada seorang pun yang membutuhkan harta dari Baitul Mal. Mandung kekaya. Semua orang punya harta, sehingga bahkan orang masyarakat waktu itu untuk bersedekah susah bersedekah. Bersedekah. Mandung orang kaya. Karena Umar bin Abdul Aziz adalah raja yang adil. Sehingga karena banyaknya harta di Baitul Mal, sampai Umar bin Abdul Aziz bikin pengumuman, kalau begitu itu harta di Baitul Mal, beli gandum, kemudian gandum itu ditabur di gunung-gunung, supaya burung-burung yang ada di negara kita jangan ada yang kelaparan. Karena manusia tidak ada lagi yang mandum kakaya, mandum kamakmur. Jadi jangan sampai ada binatang di negara kita yang kelaparan, sampai ada yang mati kelaparan, sampai tingkahnya. Sehingga ada pejabat di daerah masih di dalam negara Umar bin Abdul Aziz yang mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Suratnya adalah inni bi'ardin qad kasurat fihi ni'am hatta laqad asfaqtu alayya min qabli dha'fi syukri. Beliau surati Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya aku berada di satu daerah yang sungguh banyak nikmat-nikmat di daerah ini, sehingga aku mengkhawatirkan diriku. Aku mengkhawatirkan diriku bahwa aku lemah, aku tidak mampu untuk mensyukuri banyaknya nikmat di daerah ini. Jadi sampai ketakutan. Kon yo ngonggasin, yo hana tu bimoli. Menyo sopir-sopir terengan yo hana tu solat. Jadi pegawai di daerah banyak justru takut tidak mampu mensyukuri banyaknya nikmat yang Allah berikan. Takut tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Itu yang surat yang dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini kadang orang-orang seperti ini orang yang dipermainkan perasaannya oleh setan. Menyebahasa anak muda jino mak baperan. Pejabat-pejabat baperan, pejabat-pejabat yang dipermainkan perasaannya oleh setan, sehingga terjadi drama-drama dan sinetron-sinetron. Akhirnya dia bikin drama. Oh wahai khalifah, tidak nikmat yang kageju oleh Allah, kiban cara tasyukuri. Jadi kadang orang main drama kok. Kadang-kadang yang ke tasannu mentongan. Tasannu bahasa tanya pura-pura. Fakataba ilahi Umar. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz membalas suratnya. Isi suratnya adalah inni kuntu araka annaka a'lamu billah mimma anta. Sesungguhnya, jadi tegas surat beliau, sesungguhnya aku melihat bahwa sungguhnya engkau itu lebih mengerti tentang Allah dibandingkan engkau yang sesungguhnya. Aku lihat engkau itu sepertinya lebih mengerti tentang Allah daripada engkau yang sebenarnya. Sebenarnya kah hana tepe kan?
tidak betul-betul memahami tentang Allah. Jadi bergaya seolah-olah engkau itu sangat mengerti tentang Allah, sangat mengerti tentang Allah. Justru isi surat itu, jadi menyembah tanya, isi surat itu menunjukkan kebodohan engkau, wahai pejabat. Bangai kah tentang Allah, menyembah kata. Ka on ka nya mentang bingung kah. Inna Allah Ta'ala lam yun'im ala abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana hamduhu afdala min ni'matihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba pun. Allah tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu memuji Allah, hamba itu mengucapkan alhamdulillah, hamba itu memuji Allah 'alaiha dikarenakan nikmat itu, melainkan pujiannya itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kan? Sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya kata-kata alhamdulillah itu lebih berharga di sisi Allah, lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan nikmat itu. Kan? Sama juga seperti anak-anak, seperti anak yang sudah dirawat oleh orang tuanya, kemudian anak itu katakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, bahasa lagi bahasa novel demam bahasa wahai orang tuaku, bagaimana caraku membalas semua kebaikan yang engkau kerjakan. Itu sebenarnya drama penajian. Cara untuk membalas kebaikan dari orang tua itu caranya hanya dengan mengucapkan, berbicara dengan sopan kepada orang tua, kan? Berbicara dengan cara baik. Katakan kepada orang tua, aku sayang kepada kalian. Kata-kata itu, aku sayang kepada kalian, walaupun hanya 3 kata, kan? Itu sudah setara dengan semua pengorbanan dari orang tua. Jadi itu kata sakti. Jadi walaupun cuma 3 kata, tapi nilainya sangat berharga di sisi orang tua. Begitu juga nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketika kita ucapkan alhamdulillah, maka kata alhamdulillah ini mampu membalas semua nikmat yang Allah berikan. Bahkan ucapan alhamdulillah itu lebih afdal dibanding nikmat yang telah Allah berikan.